Dark website itu kan dari situ kan udah banyak yang bukan rahasia umum lagi lah. Rahasia umum lah. Jadi kan pendanaan senjata, apa segala narkoba, ya kan? Itu sampai hype banget tuh di dark website itu. Halo rekan-rekan Bell Entertainment, kali ini kita membahas di Blog First khusus mengenai tentang blockchain, crypto dan Web3. Kali ini gue akan kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh datang dari Batam. Dan yang saat ini dia memiliki sebuah project blockchain yang sangat fenomenal, namanya Salmon. Jadi bukan ikan ya, sesuai dengan namanya dia. Inilah dia, Koko Salmon. Halo Ko. Halo Ko. Gimana kabarnya nih? Sehat. Buset, dari 3 bulan disuruh untuk podcast kagak bisa nih. Sibuk banget ini kayaknya nih. Lumayan lah. Waktunya aja bro, pas gua balik lu ngundang gua. Oke. Pas gua datang lu sibuk. Oh, tapi thank you lo Ko. Ini akhir bulan, akhir tahun. Thank you. Waktu Ko udah ngasih ke Bell Entertainment. Ini suatu hal yang sangat kita apresiasi. Thank you. Jadi ini tetap sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Gue mau tahu sih lu ini under berapa sih sekarang? 60, 50? Under berapa sih? Under 50? Sebenarnya sih malu sih gue sih mau ngomong usia ya. Kenapa malu? Justru gue penasaran gitu. Mungkin Koko ini sama kayak orang tua gue, cuman orang tua gue jangankan bicara duit, bicara blockchain nggak ngerti apa-apa gitu loh. Itu yang bikin gue malu bro. Oh gitu. Kadang-kadang gue kalau ngumpul tuh, kayak gue paling tua sendiri di sini. Ya tapi kan dituakan, ya kan. Oke, jadi gue dengar lu mulai startnya 2013. Iya. Berarti udah 10 tahun nih bos ya? Yes, betul. Wow, itu kenapa sih kecintaan lu sama blockchain waktu itu? Tahu Bitcoin itu kenapa sih? Nah, pertama cintanya nggak sama blockchain, Oke. tapi sama Bitcoin. Oh sama Bitcoin dia awalnya? Cintanya. Oke. Itu dari teman atau baca buku atau Pas berita? kebetulan dari temen. Oh dari teman. Di Batam? Atau di Jakarta? Enggak, Jakarta. Oh di Jakarta. Bekasi lagi. Bekasi? Iya. Jauh banget ya? Sampai pesawat ulang-alik itu? Terus? Jadi dulu itu kan zaman 2010 itu kan sedang populernya dan fenomenalnya dengan 3M kan. Yang money game yang Ponzi. Oh 3M. Mulai dari situ tuh Oke. Money ya MMM itu apa yang Ponzi itu terkenal. Iya. Itu kan di Facebook banyak banget itu kan. Oke. Dari situ lambat laun dia ada namanya mulai paymentnya itu atau misalnya investasi itu menggunakan namanya Bitcoin. Oh jadi depositnya menggunakan Bitcoin. Oke. Nah, itu jadi, tahun 2010 ya? 2010-an tuh. Oke. Pertama kali kan tahunnya itu 2011 itu gue ignore dulu lah. Gue bilang apalagi sih ini Bitcoin nggak jelas kan gitu loh. Nggak jelas gitu. 2013 akhirnya gue dalamin tuh. Oke. Ya kan 2013 gue dalamin. Oh seperti ini. Terus dia naik. Pas gue pingin banget tuh beli Bitcoin tuh. Iya. Dia sempat naik tuh sampai ke berapa sih? 60 apa 70 gitu kan? $70 saat itu ya? Juta rupiah. Oh 70 juta dan rupiah. Sempat turun lagi tuh. Ke 10 apa 20 Oh dari gitu. 70 juta langsung 10. Gue lupa tuh antara 30 pokoknya terakhir tuh gue ingat angkanya 30. Gue bilang ya udah lemes, gue bilang ini untung aja gak masuk nih, gue bilang kalau masuk mampus nih setengah hilang kan gitu. Nah kalau Salmon waktu itu pakai apa? Ngeliatnya di mana? Ngeliatnya itu dulu kita pakai Exchange apa? Udah ada nggak itu waktu itu? waduh gue lupa tuh. Indodax kan belum ada. Belum kan? Indodax belum gue ini 2018. enggak Indodax udah lama juga. 2017 dia, 2018. Ya pokoknya waktu itu kan namanya kan Bitcoin itu. Kalau nggak salah gue lihat itu Bitcoin pakai. Bukan. Enggak, dulu kan kita kan patokannya di blockchain.com tuh. Oh blockchain.com. Tapi kan terus kemudian kalau untuk bukan Bitcoin.com bukan? Bukan ya, bukan. Gue ingatnya blockchain.com. Habis itu kemudian gue lihat harga-harganya itu exchanger luar tuh. Gue ingat tapi gue lupa namanya. Oh, lupa ya. Gue dikasih tahu teman gue. Tapi itu hanya satu kali ya, hanya Bitcoin doang waktu itu ya. Sebenarnya sudah mulai banyak gitu loh. Masih 2010 loh. Enggak, itu bukan 2010, 2013-an itu. Oh 2013. 2013-an sudah ada tuh namanya. Dulu tuh ada. Oh mungkin itu BSV ya.
Kayak ya ada juga Bitcoin itu. apa Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin itu belum. Cash. BCH itu kan forkannya kan Iya, berikutnya iya, setelahnya. Pokoknya Bitcoin yang di forking lah ya. Ya, dia forking dari blockchain. LTC. Ya, salah satu itu. Okay, terus ETH juga sudah ada waktu itu. ETH 2013 belum lah. Setelahnya, Bro. Setelahnya. Oke. Kalau nah, dulu, terus waktu itu kalau kepikiran mau beli, itu beli kemana waktu itu? Itu ada yang nawarin. Jadi di telepon, mau nggak nih beli Bitcoin gitu loh. Oke. Ya kan, nanti lu mesti ini. Gue bilang anjing tuh susah banget ya anjing. Maksudnya misi-misi ini tanpa modal gitu? Kagak pakai duit, Bro. Jadi dulu kan namanya peer to peer nih. Sorry ya, gue agak sedikit ini ngomongnya referan aja. Karena kan dulu kan gue pedagang mobil. Gue dagang mobil itu kan fisik ada tuh. Ada fisik. STNK ada, BPKB ada, nomor rangka, nomor mesin juga ada kan gitu loh. Barangnya jelas gitu loh. Gue keluar duit 100 juta, 200 juta kan dapat mobil tuh. Terus gue jual ke lu, gue dapat duit tuh. Enak kan? Lah ini digital. Gue bilang jual apaan? Bitcoin. Nah, terus ini barangnya mana? Bentuknya file doang. Oh, file Ini gue bilang iya. Nah ini kalau dilihat bagaimana nih? Hilang nih duit gue. Okay. Habis itu pertanyaan gue lagi dalam hati gue karena gue terlalu idealis dengan edukasi, maksudnya pelajaran ya. Ini gue tawarin kalau lu mau nggak beli file gue? Kan nggak masuk akal banget kan gitu loh. Ya, kayak lu mau beli file gue nggak? Iya kan nggak masuk akal banget terus kemudian ini fungsinya apa? Investasi apa lagi ya? Karena pernah kemakan di Triple M. Gue pikir ini juga Triple M, tapi bentuknya beda Bitcoin ini. Alhasil nggak jadi gue beli, Bro. Itu dulu sempat harganya puluhan juta, gue ditawarin cuma 300.000, Bro. 300.000? Karena P2P. Oh, peer to peer ya? Iya. Jadi telepon. Dia pun mungkin merasa bahwa ini nggak ada benernya. Dia susah jualnya. Iya. Karena mungkin kan terlalu kecil marketnya kan, gitu loh. Tapi zaman itu MLM masih kuat. Wah dulu gue nggak tahu ya kalau misalnya dibilang MLM atau Ponzi gue nggak tahu ya, tapi dulu Ponzi memang kuat banget sih dulu. Kuat banget Indonesia ya. 2010-an tuh gila kan sampai ketangkep itu pencipta itunya Triple M-nya kan. Triple M-nya. Di tahun 2000 berapa tuh gue lupa tuh. Oke. Berarti ini kita belajar dari histori ko Salmon ya. Berarti kenal Bitcoin itu dulu waktu lihat harganya. Belum tahu fungsinya waktu itu ya? Belum tahu. Dulu gue pikir investasi kayak... Oke, investasi biasa. Masuk, lu diamin, nanti ada orang masuk lagi, terus gue keluar begitu. Tapi jaminannya apa? Kalau Triple M dulu, yang gue ikut ya. Karena kan dulu kita nggak tahu Ponzi ya. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, jangan salahin nih. Kita ini anak muda juga. Anak muda nih, penontonnya. Gue kalau dulu kan kita transfer ke rekening orang nih. Iya. Kita dapat dong nomor rekeningnya, betul nggak, Bro? Betul. Kalau ada apa-apa gue bisa cari lu kan, betul nggak? Betul. Lah kalau Bitcoin, lu mau nyari siapa? Iya. Kan? Lu mau nyari siapa? Dulu lu mau tukar dengan voucher segala macam dia mau. Iya. Lah kalau kita kirim duit. Iya. Berarti orang yang beli Bitcoin saat itu adalah orang yang bisa dibilang gila ya? Betul. Gila. Sesuatu yang nggak tawarannya kemana, betul. Dia beli ya, betul. Gila, Bro. Itu orang nekat semua. Iya kan? Di zaman itu abang istilahnya saksi hidup ya. Artinya ini apa gitu loh. Betul. Kalau misalkan transfer atau ini kayak duit, mana rekeningnya? Ya, betul. Mana ATM-nya? Mana ini CS-nya atau mana? Nggak ada. Betul. Dan abang udah tahu nggak kalau itu white paper-nya tuh bilang peer to peer cash? Kagak tahu gua. Nggak tahu ya? Kagak tahu. Dulu mah zamannya Facebook, kita bukan Facebook doang. Iya, 2010 Facebook tuh awal-awal itu. Siapa yang tahu? Lu nggak ngerti IT, lu nggak tahu apa-apa, tiba-tiba lu dikasih file JSON. Oh, file JSON. Lu bukanya kagak tahu kan? Iya. Isinya apa? Terus kemudian ini hubunginya kemana? Dipelajari, dibikin apa tuh kayak apa? Dikasih websitenya gini. Ini begini, ini mesti begini, ini bisa disimpan di hard disk. Apaan sih? Lah gua dagang kan datang lihat mobil ketok apa luarannya, lihat rangka mesinnya segala macam. Bu, berapa jualnya? Kan gitu enak. Iya. Gua beli dan gua dapat barang. Ini dapat file ya. Orang gila gua bilang. Orang gila yang beli. Tapi sekarang gua nggak bisa ngomong begitu. Nggak bisa. Karena dia udah kaya. Nggak bisa. Dia udah kaya. Dia sisa ngomong, lu aja gila tolak. Iya. Nggak bisa. Makanya sekarang ini lagi coba kejar nih ketinggalan yang lalu. Tapi masih berteman sama teman yang dulu. Masih. Yang di Bekasi itu.
Masih. Ya. Tapi gak usah di-spill name-nya lah ya. Enggak usah, jangan. Jangan lah ya. Nanti Tapi dikejar. udah ya. enak lah dia. Gila. Udah enak. Kadang-kadang gua ketemu. Oke, berarti Mas Salmon, aku kadang mikir bahwa ternyata sesuatu misi atau vision itu emang kita nggak bisa rasakan saat ini ya. Betul. Iya ya, itu yang mahal kan? Itu yang mahal ya. Betul. Itu yang mahal dan itu yang jadi challenge-nya kan. Challenge-nya, iya ya. Oke, terus akhirnya Ko Salmon tahu Bitcoin itu bahwa dia adalah peer-to-peer cash payment system. Lalu ada caranya, transfernya, semua ngeliatnya. Itu tahun berapa? Mulainya itu dari tahun 2016-an tuh. Mau ke 17 tuh. Oh 2016-17. Udah mulai dulu tuh nggak percaya itu gini. Gua nggak percaya begini. Dulu gua berantem sama bini gua loh. Oh, oke. Bini gua tuh udah mau beli. Gua yang larang-larang dan itu bininya tahu dari mana? kagak tahu juga deh, pokoknya dia ada ngomong, gua lupa tahu. Oke. Makanya teman-teman ya, kalau bini tuh ya kan lu mending ikutin aja deh. Kalau enggak lu, gua nggak tahu nih sampai sekarang gua masih diungkit-ungkit. Oh, masih sekarang ya. Gua kagak mau beli masalahnya. Oke. Jadi kalau misalnya gua itu mulai masuk tuh gini, gua pikir di Indonesia aja belum ada perwakilan, gua ngapain mesti ke blockchain.com itu kan gitu. Oh iya. Pas Indonesia ada namanya bitcoin.co.id yang Indodax saat ini namanya. Oh, Indodax namanya. Ya kan? Lalu gua bosan. Oke. Gua bosan tuh. Bergaya mau masuk, tapi pas udah ngeliat harganya kan udah satu mobil, Bro. Udah satu mobil waktu itu ya? Iya. Udah 200 jutaan ya? Udah males gua. Gua lebih baik beli mobil lagi, gua bilang. Iya. Ya kan? Dan Ko Salmon tahu nggak bahwa saat itu memang nggak beli nggak satu Bitcoin? Betul. Udah tahu atau belum? Oh, dulu ada Mungkin Satoshi. belum tahu ya? Ada Satoshi. Ada Satoshi ya? Iya, Udah Satoshi. Tahu itu. Oke. Makanya dulu mau gratisan gua mining Satoshinya. Oh, mining Satoshi. Berapa Satoshi kan ditukar tuh berapa Bitcoin kan gitu loh. Iya. Terus tapi kelamaan bro, males gua. Oh iya, memang lama sih. Lama banget. Apalagi punya mesin 1, 2 ya sampai mangkotan lah. Lama banget. Oke. Jadi gue males gitu. Nah pas ada Indodax inilah barusan bergaya ingin mengejar ketinggalan, soknya begitu. Tetapi pas 2018 keluarlah smart contract di blockchain kan, di Ethereum kan. Di Ethereum ya. Makin booming, gue bilang makin ketinggalan gue kalau ngejar nih. Oh iya, makin ketemu. Udah itu ICO gila-gilaan. Iya, gila-gilaan. Satu hari itu mungkin ada puluhan ribu kali. Betul banget. Token yang di create itu. Betul banget. Oke, scam juga banyak sih waktu itu ya. Tapi ngikutin waktu itu ya. Ngikutin banget, historinya di luar sama di Indo ikut banget. Banget. Oke. Tapi berarti waktu itu Ko Salmon tahu informasi tapi nggak ada action ya? Iya. Nggak ada action ya? Yes. Istilahnya nggak melihat itu sebagai bisnis waktu itu dong? Just ya FYI lah, hanya informasi gitu ya? Karena masih termindset dengan Ponzi tadi. Oke, fungsinya itu. Karena kan dulu kan gue pikir gue beli ini bakal apaan sih, buat permainan doang atau apa? Sedangkan gue nggak jago trading kan gitu kan. Oke. Gua Dulu lebih dibilangnya trading. Iya, mereka bilang bukan sih. Mereka dulu kan bilangnya kan investment. Pas gue lihat, pas gue buka Indodax kan ada chartnya tuh. Iya. Lah, kok ada chartnya lagi? Gue bilang nih berarti trading dong. Oh, gitu. trading dong. Dan gue nggak paham. Oh. Gue dulu bukan orang trader, gue nggak paham soal begituan. Konvensional banget lah ya. Konvensional banget. Makanya ini istimewanya gue undang kalau lem. Karena gimana gue mau tahu orang tua. Orang tua itu bisa memandang Bitcoin itu sebagai aset pada akhirnya. Betul. Sebagai aset kelas pada akhirnya. Itu yang gue pengen tahu nih gitu loh. Supaya anak-anak muda di sini kan supaya tahu bahwa oh ternyata ada loh orang tua yang paham. Ya mungkin Ko Salmon satu dari berapa kali, 1 juta orang kali. Gue kalau ajak yang lain juga ada yang tua-tuaan juga sih bro. Oh ada juga ya? Iya. Oke. Cuma mereka aja malu-malu ya. Malu-malu ya. Jadi main di belakang layar lah ya. Ya sama mereka juga taunya cuma invest ngikut orang doang. Iya. Oke. Istilahnya seiring perjalanan yang udah Ko Salmon jalanin, akhirnya udah tau lah apa itu Bitcoin, apa itu smart contract, Ethereum, dan sampai sekarang nih pengembangan chain-chain lainnya gitu ya. Nah ini gue langsung ke Street Point nih bro. Oke. Ini kira-kira, ini gue dengar ya, ada hipotesa bilang bahwa si Bitcoin kan dengan kata-kata peer-to-peer cash payment system, artinya kan meniadakan bank ini kan. Karena kan
Kalau kondisi sekarang kan misal nih, saya ngirim uang nih ke Salmon, saya kan minta nomor rekeningnya kan. Ya. Which is oke lah kita sama bank gitu ya. Toh juga kan ya sama-sama bank kan aku tetap minta juga kan. Betul. Dan yang bank ini kan adalah penghubung kita. Betul. Nah kalau Bitcoin bilang peer to peer artinya nggak ada bank dong di situ. Jadi gua harus langsung kirim ke Om Salmon. Ya. Ini kan sama kayak kejadian model barter dulu ya, zaman dulu Betul. barter. Cuman karena di dalam Blockchain. perkembangan teknologi dan lain-lain, akhirnya ya teknologi blockchain ini tercipta. Betul. Which is kita walaupun tidak saling kenal, tapi secara konsensus kita ya benar-benar bahwa abang menerima, saya mengirim gitu. Betul. Betul. Nah, jadi menurut abang ini gimana? Apakah ini menjadi sebuah challenge bagi bank bahwa mereka akan terdisrupsi ke depannya? Gimana kira-kira? Jadi ini mulai berbobot banget nih. Jadi gini, pengertian peer to peer-nya itu mungkin gua jabarin sedikit ya. Tadi bro udah betul. Nanti peer to peer itu kan dari saya ke bro tercatat di blockchain tervalidasi berdasarkan konsensus yang ada baik itu POW, POS dan lain-lainnya lah, kan banyak macam ya. Gitu. Nah, sebenarnya P2P sebatas itu. Untuk conversion value-nya itu bebas. Karena gini, kalau kita beracuan sama Bitcoin itu kan dulu kan yang mempunyai itu kan semua orang tuh bisa punya. Dan menilainya ada tuh, penilaian mereka tuh ada. Nah, munculnya penilaiannya Bitcoin terhadap dolar itu kan mulai di tahun 2015-an kalau nggak salah. 2015 ya? 2015-an. Kalau dulu kan gini, lu mau beli ETH lu pakai BTC. Nggak pakai USD. Oh, pairnya ya, pairnya. Iya. Betul. Jadi kan nggak ada USD waktu itu, nggak ada. Betul. Nggak ada. BTC, nggak ada betul. USD. Nggak ada. Nah, itu masih diingat tuh, ya kan? Iya, Nah, iya. lalu kemudian karena banyak yang mempunyai BTC, karena Iya. value-nya misalnya dulu tuh voucher game itu harga $15. Iya, Gue iya. bayar 1 BTC. Iya. Maka itu mulai belanja di situ, Oke. 1 BTC $15. $15 saat itu. Gitu. Pukul rata semuanya. Pukul rata. Karena nggak ada pool kan. Oke. Nah, berkembang itu semua akhirnya ada inisiatif pengembangan stablecoin tuh, dolar USDT. Di situ mulainya ya. Nah, mulainya BTC itu terhadap dolar. Tapi kan itu Ether kan. Iya betul. Tapi kan USDT kan bukan Ethereum punya. Dia kan ya bukan. perusahaan lain kan. Iya, perusahaan nah, lain. dia melihat peluang bisnisnya di situ tuh. Sebagai liquidity provider tuh. Iya, lo gitu providernya. Untuk anggapannya dia sebagai money changer lah sebenarnya kalau kasarnya ya. Iya, betul nggak? changer. Lu kirim gua BTC, gua harga segini ya, gitu. Itu kita ngomong kasarnya. Nah, terus kemudian karena banyak yang menggunakan, terus banyak yang menjadi kerjasama dengan USDT-nya dan lain-lainnya. Jadi kan terbentuk tuh checks tuh banyak macam tuh. Itu tahun berapa sih Ethereum Ether 2015 kan? 2015 itu ya. Seingat USDT ya. USDT. Nah, jadi mereka itu pas pada saat penukaran USDT-nya itu kan ke perusahaan itu tuh. Perusahaan itu. Terus perusahaan itu kasih fiatnya tuh. Kasih fiatnya. Mostly memang, kalau itu kan untuk fiat. Mostly kalau misalkan dulu itu memang game ya, untuk voucher game. Iya mostly. betul. Awal mulai itu. Lalu perkembangan ya kita buka-bukaan aja ya. Dulu kan ada namanya underground ya. Kita dark website ya. Dark website itu kan dari situ kan udah banyak yang bukan rahasia umum lagi bukan lah. Rahasia umum lah. Jadi kan pendanaan senjata, apa segala narkoba. Ya okay. kan? Itu sampai hype banget tuh di dark website itu. Ya kan? Transaksi tersebut sangat luar biasa kan seperti itu. Nah, karena kita dimulai dengan, gue nggak tahu nih USDT ini dari mana ya, mungkin negara kapitalis juga kan. Melihat kesempatan ini kan cuan nih, ya kan. Iya. Tapi jangan diteruskan siapa pemiliknya. nanti ini bedah yang lain lagi. Nah, terus. Jadi printing money sangat luar biasa. Nah, kenapa dulu tuh kalau misalnya bro ada baca-baca dulu tahun 2000, pokoknya di bawah 2018 itu ya. Dulu tuh sangat banyak sekali yang menyudutkan USDT. Jadi pada saat harga turun, ya kan ada gosip menyebar tuh di komunitas kripto tuh dunia global. Dia ngomong begini, ya saatnya USDT minting lagi. Minting lagi. Oke. Nah, kan pertanyaan begini, semestinya kan 1:1, betul nggak? 1:1, iya. Ya kan? Nah, jadi artinya dia create token 1 miliar, ya dia create uang 1 miliar dolar juga. Betul, harus ada kan dia kan. Ada. Nah, tapi USDT kan ternyata bergeraknya nggak demikian. Nah, kenapa kok bisa nggak demikian? Ada dua nih bro. Satu, dia mengikuti cara namanya USD dollar tuh. Yang kedua adalah
Nggak mungkin dong uang yang di dalam transaksi dark website itu dimunculkan. Oh iya, nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin ya. Kalau kan kena tuh perusahaan, Pak. Iya kena ya. Dan itu atas nama siapa penyimpan duitnya itu ya? Kalau kan kena ya? dia. Kan gitu. Iya kena ya. Iya dong. Kan nggak mungkin juga kan gini logikanya aja perusahaan tersebut merinting USDT sebanyak itu, bro. Kalau saat semuanya ngejual kan dia masih ada. Iya. Berarti waktu itu diam-diam ya kerja sama banknya ya? Iya begitulah kurang lebih. Tapi kan kalau ke USDT kan dia kan nggak usah ke bank USDT-nya, perusahaan USDT-nya. Iya. Yang bayar. Tapi memang bisa melalui banking juga kan gitu lah. Iya melalui banking gitu. Nah kalau kita bicara tentang disrupsinya, saya rasa enggak. Kita malah harusnya kalau ingin, oke ini agak panjang sih memang ya. Kita harus bicara soal dengan kondisi nih bro. Kondisi zaman apa dulu nih? Kondisi keadaan pada saat teknologi ini berkembang, prosesnya ini. Kalau zaman dulu, pertama di awal yang tadi kita cerita, mungkin kita nggak butuh banking, betul nggak? Karena banking aja nggak trust sama ini. Kalau banking itu sendiri kan tahun berapa tuh muncul? Tahun berapa? 1600-an? Maksudnya banknya? Bank. Model bank, itu 1600-an kali ya? Iya. Model bank ya? Iya, model bank. Artinya ada pihak ketiga yang menyimpan tuh ya 1600-an lah. Betul. Dan dipercaya ya, ini berkembangnya. Artinya sampai sekarang kan masih berkembang nih. Iya. Kemudian kan muncul nih sebuah teknologi baru yang mengatakan peer to peer katanya. Jadi transfer langsung tanpa ada pihak ketiga. Artinya itu kan suatu kiasan bahwa nggak perlu lagi bank loh gitu. Ini kita udah menemukan sistemnya lo, nggak perlu bank nih loh gitu kan. Nah harusnya kan kalau kita bicara dengan teknologi ya justru kalau menurut saya yang ngapain ada bank juga gitu loh. Ya itu ada sisa kondisi dan zamannya. Kita ambil contoh sebuah simulasi ya, maksudnya peristiwa. Misalnya saat ini kalau kita bicara kita tidak butuh bank, sedangkan kondisinya di sebuah lingkungan kita atau negara kita saat ini dan global adalah selalu menggunakan transaksi dan sistem yang sudah terbentuk dengan payment gap lewat bank. Betul nggak, Pak? Iyalah, ya kan. Nah, kalau kita ingin menggunakan kripto itu butuh sebuah proses. Nah, sekarang bagaimana mengajak sistem yang sudah menyebar luas ini di dunia, ya kan, menerapkan teknologi ini, itu lebih komprehensif, artinya lebih bisa, ya lebih santai lah ya, lebih pelan-pelan masuk ya. Iya, pelan-pelan masuk karena gini, banking juga mempunyai kebutuhan atas namanya borderless dan sistem transaksi yang cepat, dia butuh itu juga dan keamanan kan jelas gitu kan. Tapi menurutku sebenarnya transaksi mereka cepat, cuman sengaja dilambat sih. Karena makin lambat, ya kan? Itu fee-nya makin gede. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya ya. Cuman nggak tahu nih. Tapi kan, saya gini, kenapa banking itu butuh teknologi ini? Saya gini, berapa bank bukan berarti secure 100% nggak juga bro. Kita pahami itu ya. Kemarin 1998 kan banyak yang kena likuidasi tuh. Iya. Kenapa? Ketidaktransparannya tentang likuiditasnya. Likuiditas. Betul nggak bro? Ya itu makanya kan muncul ada istilah bank fractional reserve. Yes. Uang nasabah dipakai ke betul. Jadi pada saat nasabah mau ambil duitnya nggak ada. Betul. Iya kan? Betul banget. Itu kan memang kejahatan finansial yang disembunyikan. ini mulainya. Iya kan? Jadi gini, Mas Salmon, ini kita diskusi ya. Jadi gue belajar beberapa sistem perbankan yang which is itu kita adopsi sampai saat ini. Betul. Jadi kalau Om Salmon tahu ada multiplayer money, inilah yang menyebabkan dunia ini sekarang dalam utang yang sangat dalam. Makanya gue bilang bahwa peer to peer ini sebenarnya sebuah solusi dunia masa depan. Gue nggak bilang sekarang ya, masa depan. Mungkin nggak sekarang, tapi masa depan. Kenapa? Ini ya gue kasih tahu nih ya. Mungkin banyak orang nggak tahu, tapi ini gue kasih tahu. Sekarang bank sentral kan yang mencetak duit kan. Ya. Oke, katakanlah sekarang kan mencetak duit harus print kan. Katakanlah uang kertas lah ya. Oke, sekarang dicetaklah 1 triliun sama bank sentral nih. Katakan kita Indonesia nih, Bank Indonesia nih cetak 1 triliun. Kemudian ini kan mau disalurkan ke masyarakat. Betul, distribusi. Tapi distribusi masyarakat ini ada jalurnya loh. Betul. Lihat ya. Betul. Dari Bank Bank BI masuk ke bank umum. Betul. Katakanlah Bank Mandiri atau Bank BCA, semua bank-bank inilah. Wholesaler. Kan? Habis ke bank-bank ini baru masuk ke ketiga. Yes. Kan berarti 0, 1, 2. Ya. Baru ketiga. Mungkin ada kita itu ada 4. Macam. Iya. Kita mungkin keempat. Tapi Abang Salmon ingat nggak bahwa dari
dari bank ini tadi, bank BI ke bank umum, dia ngasih charge. Makanya ada istilah Betul. suku bunga bank. Yes. Ada istilah itu. Setuju. Itu bisa 2%, 3%, setahun. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian bank umum ngasih lagi ketiga. Betul. Ya kan? Katakanlah ke financial institution, kemana-mana. Di charge-nya lagi, Bang. Charge lagi. 7%. Betul. Ya kan? Datang lagi institusi ini kan, kasih lagi ke penduduk, ya kan? Ngasih KTA lah, pay letter dan lain-lain. 12%, 24%. Sekarang gue tanya sama Komalemo. Ya. Ini persenan kan disebut dengan bunga kan, interest kan? Betul. Ini uang atau enggak? Gue tanya deh, uang atau enggak? Itu pendapatan. Jadi kalau pendapatan itu bentuknya uang, yes. Tapi kan tidak nyata uangnya kan? Karena kan Bank Indonesia hanya cetak 1 triliun. Betul. Tapi kita bayangkan nih multiplier-nya nih. Multiplier-nya nih ya 2%, 24% sampai beribu-ribu persen. Makanya nggak karu-karuan. Jadi ini nggak karu-karuan. Jadi itulah menurut gue itu P2P solution dari itu semua. Iya. Gua cut itu semua kan gitu kan ya. Betul. Itulah yang menyebabkan dunia ini tinggal dalam debt, betul. Dalam utang yang sangat-sangat dalam. Karena dengan sistem tadi ini kita nggak bisa ini kan, nggak bisa menolak kan sistem ini. Ya, karena memang sudah berjalan, betul. Udah berjalan. Kalau kita merusak sistem ini, ya berarti kita udah kiamat. Nah, itu dia itu loh. Itu yang kita diskusikan tuh jangan sampai gitu kan gitu. Tapi bagaimana? Tapi kan kiamat dalam arti ini adalah memang benar-benar kiamat dalam era. Ya. Dan kalau gua tahu ya mulai dari zaman yang mungkin Adam lah, entah dari mana ya kan, sampai sekarang itu kan memang ada perubahan zaman. Betul. Dan gue sangat yakin banget bahwa perubahan zaman itu disebabkan oleh ini nanti nih. Oh iya. Akan merubah sistem yang tadinya multiplayer money menjadi peer to peer. Ya, memang ini sebenarnya udah bicaranya udah berapa puluh tahun ke depan nih sebenarnya ini Bro Bel nih. Jadi gini, gue setuju banget sama gue bahwa sistem finansial sama saat ini adalah bagaimana tujuannya kan mereka gini loh, pendistribusian dan ada bunga. Mungkin reasonnya adalah gini, pemerintah negara itu butuh income, itu salah satunya kan. Kan udah ada pajak. Nah salah satu kan pajak sama pendapatan bunga dong. Oke. Ya kan salah satu. Karena apa, devisa kan negara yang pegang kan. Gitu. Nah, kedua adalah bagaimana pemerintah ini. Mohon maaf ya bapak-bapak kementerian. Regulator ini memanfaatkan bahwa ini untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebenarnya seperti itu tuh. Ya kan? Gua sok banget nih ngomongnya begini bro. Lu sih jebak gua begini bro. Karena kan orang tua ya, boleh ilmunya pasti lebih dalam. Ya kan? Nah, tapi terlepas nih bro, memang saat ini adalah kalau gue ambil sebuah kata yang setelah kita banyak baca ya, itu namanya revolusioner financial. Oke, revolusioner financial. Termasuk sistem itu. Bagaimana merevolusinya, ya kan? Itu CEO BlackRock itu ada bicara. Oh, CEO BlackRock. Nih, ini minggu ini nih, bulan ini yang jelasnya nih, bulan ini dia bicara begini, ya kan? Akan terjadi revolusioner financial. Oke, ini bagus banget nih gue bilang nih. Ya kan? Akan dimulai dengan namanya sistem finansial dan tokenized stock. Tokenized? Stock. Oh. Tokenized stock saham nih kita bicarakan. Iya. Nah, wow. Jadi gini, ini harus menjadi concern dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Iya. Dan juga concern bagi para asosiasi emiten Indonesia. Oke, kita bicara gini. Banking merupakan sistem tradisional finansial yang sudah lama berdiri. Banking itu kurang lebih ini yang baru ini adalah checks. Centralized exchanger nih, crypto ya. Kita ngomong exchange ya. Oke. Karena dulu bank itu kan tercipta untuk nuker kan. Betul. Dulu ya kan. Ini abang punya emas, abang simpan ke saya. Saya bank. Betul. Terus abang butuh duit nih kertas. Abang kasih emasnya. Saya kasih uang kertas. Betul. Nah, ini sama kan cek sama kan? Nah, ini ini bukan. Checks ini kan harus bermetamorfosis menjadi salah satu fungsi bank nih, betul nggak? Apa pendistribusiannya? Betul nggak? Gue beli branding nih, lu ngomong gini kan. Nah, terus kemudian ini kan dari bank. Nah, sekarang kan udah gini.
kenapa sih ada bank, ada namanya BI apa Bursa Efek. Bursa Efek. Bursa gitu. Efek. Nah ini kan untuk penggiatan ekonominya kan. Iya, gitu loh. penggiatan. Ya bisa dibilang ya untuk meningkatkan pemodalan mereka dan segala macam dalam bisnis usaha dan tukar menukarnya secara lokal maupun dunia kan, global kan. iya. Gitu. Kalau dalam gua enggak, Apa? itu BI diciptakan supaya uang yang didistribusikan terakhir itu masuk lagi. Biar berputar duitnya. Jadi jangan sampai lu punya duit terus lu simpan di bantal, enggak. Jadi saham itu gitu dipakai supaya uang yang terdistribusi ke retail masuk lagi. Dan juga korbannya adalah retail kan. lu konspirasi banget. Bukan emang itu, emang Ya, itu. betul bro, tapi jangan di situ dulu lah. Oke. Gitu. Nah, BlackRock ini melihat bahwa bagaimana bisa meningkatkan transaksi, ya kan, untuk misalkan saat ini kan stock marketnya nih. Iya, nah, dia bagaimana leverage Leverage-nya. itu. Jadi di sinilah makanya dia bilang ada tokenized stock. Artinya gini. Tapi kan sebenarnya leverage itu kan bohong-bohongan ya. Ini Sekarang gini, abang trading. Bukan trading ini, bro. Leverage yang dimaksud adalah pengembangan, scale up. Oke. Jadi dia saat ini kan misalnya kalau kita mau IPO nih, mau IPO kan kita mesti ada laporan keuangan A, B, C, D, E. Betul nggak? Lalu kemudian dinilai oleh salah satu badan, prospektus. Dan dinilai oleh salah satu badan kan, yang meloloskan itu prospektusnya lolos apa enggak tuh, melantai apa enggak kan begitu kan. Nah, BlackRock melihat bahwa ini terlalu berjelimet. Oke, jelimet. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi dia akan dan biayanya gede. Yes. $1 juta, $2 juta. Mungkin. Tergantung dari berapa responnya. Nah, jadi dia bilang tokenized stock. Tokenized stock itu berarti kan membuat sebuah prospektus, sebuah perusahaan, dan lu butuh berapa, ya kan? Lalu kemudian lu langsung go to the market. Iya, go to the market. Seperti fundraising yang ICO segala macam itu kan. Nah, jadi kan di sini kan nggak bisa juga itu harus independen. Karena kalau independen itu kan chaos. Apa yang sudah terjadi saat ini kan chaos nih. Kita punya ICO semua kan bisa melakukan ICO lah. Iya, chaos sih. Chaos kan. Nah, sekarang tujuan dia adalah ke company nih. Ke perusahaan. Institusi. Kalau kemarin kan yang melakukan ICO kan individual nih. Ya kan, sekarang ini institution. Artinya apa? Berarti mereka sudah melihat pandangan bahwa saat ini sudah harus company, traditional market, harus mulai masuk ke company. Ke tokenized crypto ini, bro. Itu yang ETF itu kali ya? Iya. Nah, dengan sponsor utamanya adalah yang memulai itu BlackRock. Maka akan terjadi sebuah pergeseran penggunaan teknologi dan dengan tokenized stock ini, berarti kan sudah menggunakan teknologi blockchain dan kripto kan, dan Web3. Nah, regulasi di sana pun juga harus bisa menyesuaikan kan, karena ini gelombang teknologi nggak bisa. Kalau itu berubah, bro, berubah nggak banking? Berubah. Nah, itu yang kita mesti siap, bro. Karena ya kalau kita ngomongin BlackRock ya, ini kan perusahaan yang terkayanya kaya gitu. Padahal batu hitam dia. Batu hitam Indonesia banyak, batu bara. Karena dia sendiri adalah pemegang saham terbesar Apple, pemegang saham Microsoft, pemegang sahamnya Tesla. Artinya bahkan saham-saham Indonesia mereka punya loh, dengar-dengar. Artinya kalau gue bilang ya, 90% wealth seluruh dunia itu mereka pegang. Betul. Bayangin. Ya, 1%, 1% orang terkaya di dunia tuh mungkin di BlackRock juga lah, investasinya gitu loh. Ya, 1% orang terkaya di dunia yang nilainya jumlahnya 7 miliar. Ya, lu pasti aja ada BlackRock ya. Iya pasti. Ya. Jadi dia memang maksudnya barometer dan mungkin dia ingin melakukan apa. Iya. Dan ini pernyataan revolusional finansial itu minggu-minggu ini ya. Iya, itu ada kok, lu coba Google aja. Gue juga bosan nonton itu tadi malam. Sebenarnya bos, berarti ini bahaya. Tuh, bro. Seperti yang gue bilang, untuk merusak sistem yang ada itu harus dihancurin. Berarti tunggu lu siap perang nih. Waduh, bahaya nih. Bahaya nih. Gue lebih concern begini, bro. Gue memang ketakutan gue sama seperti lu. Artinya siap nggak kita ini mengadopsi ini? Apabila kita tidak, ya kan, maka kita akan menjadi bulan-bulanan oleh mereka. Kita harus bicara juga soal global itu hegemoni dolar. Hegemoni dolar itu gini, pendistribusian dolar ini, penggunaan dolar ini udah maksimal apa enggak nih, sudah mulai meningkat atau turun. Kalau kemarin tuh gue ada bicara sama salah satu direktur capital ya, capital. Jadi dia salah satu kayak perusahaan venture, terus kemudian tapi pendanaan dari Dubai.
Seperti itu. Oke. Nah, beliau direkturnya dan itu bicara panjang lebar tuh saya waktu itu tentang blockchain, terus kripto, terus kemudian ke finansial dan lain-lainnya. Dia bicara tentang hegemoni dolar. Saya bilang menarik apa itu? Saya bilang kan gitu. Jadi gini, dunia ini saat ini sudah bergeser, sudah melihat bahwa dolar bukan sebagai payment juga. Kalau dulu kan negara A dengan negara B transaksi nih Pakai dolar. ya kan gitu. Iya. Nah sekarang ini kan sudah enggak tuh BRICS keluar kan? Oh ya, BRICS. Indonesia udah tekan juga loh. Udah masuk kita Nah Indonesia. artinya gini, harus ada pergeseran atau revolusioner finansial. Artinya gini, yang bro inginkan P2P itu bisa jadi kenyataan, tapi caranya untuk menuju ke sana itulah yang mesti ditata. Oke. Tapi Setuju kayaknya smooth ya, bukan menghancurin ya. Jangan bro. Iya. Kalau kita Ibaratnya gini loh bang, ini abang punya rumah udah tua. Betul. Abang mau bangun rumah baru. Pertanyaan gua, bagusan mana? Ini diruntuhin dulu, baru bangun, atau renovasi. ya satu-satu diperbaikin. Betul satu-satu. Karena enaknya yang pertama kan, runtuhin dulu kan. Betul. Istilahnya totalitas, memang kita ganti peradaban. Totalitas harus dari semua elemen. Cuman kan ya ini udah Mendarah daging. bener daging. Nah, sampai ke akar halus sudah nempel bro. Iya. Itu susah. Gua takutnya nanti uang yang disimpan nama yang di kampung-kampung gak kepake. Nah, Kan bahaya. betul. Jadi inilah namanya revolusioner finansial bro. Jadi yang menarik. harus jadi concern kita dan ini kita butuh bank. Kita butuh bank. Kenapa? Untuk menyerap dulu nih semuanya. Semua, ya. Dan kalau Sebagai inilah center dari perputaran uang itu lah betul. ya. Nanti berubahnya ke kripto. Contoh begini deh. Anggap bank itu menabung uang, menyimpan uang misalnya ratusan miliar dalam satu bank. Anggap begitu ya. Kita ngomong satu bank. Lalu kemudian di situ jadi exchanger itu gitu. Kan perubahan dari uang itu ke kripto dong harus. Berarti kan udah masuk ke blockchain kita Blockchain nih. kita, iya. Tujuan P2P-nya kecapai nggak? Bisa dong. Kecapai. Dibandingkan sekarang lu setengah mati kan lu. Setengah mati. Nah, jadi kan bagaimana bekerja sama dengan banking itu yang untuk memuluskan adopsi teknologi ini sehingga kita bisa untuk bersaing dengan negara lain. Karena kita bisa ngomong BRICS itu udah nggak mau gunakan dolar tuh. Oke, nggak usah kan gitu. Sekarang kan berarti kan pertempuran antara berapa nilai kekayaan alam negara saya dengan nilai kekayaan alam negara kamu. Gue punya emas 10 ton, lu punya emas 5 ton. Pada saat lu keluarkan duit, ya kita setara, ya kan berarti kan lu kan kali 2. Kalau gue kan 1/1. 1/1. Oke. Kan gitu. Makanya diserang itu Privat ya. Jadi 61% kan sekarang Indonesia itu cakep. Itu cakep. Ya tapi kan udah dikorek semua bang, udah dibawa semua. Ribuan ton. Gua waktu kuliah gue dia mau itu loh. Tapi bang tunggu nih. Aku ada sedikit nyeletuk sih mengenai dolar ya. Memang aku nggak tahu ini sudah menjadi rahasia umum atau rahasia yang nggak semua orang tahu juga lah ya. Jadi sistemnya si Amerika dolar itu kan mereka memang ngeprint aja, bebas ngeprint. Tapi harus didistribusikan ke semua negara. Betul. Harus. Karena kalau dia ngeprint sendiri ya uangnya lebih banyak daripada barang. Betul. Makanya dia harus distribusi. Caranya ya macam-macam lah ya. Iya. Dengan perang satu-satunya. Satu perang. Kedua kekuasaan ekonomi tuh. Masih ada syarat pakai dolar tadi. Nah, gua baca pergerakan Cina itu tahun berapa? 98 atau berapa? Dia niru loh cara itu. Betul. Makanya ada istilah ya. Gua nggak tahu juga sampai sekarang ini benar atau enggak. Ada istilah kalau penggunaan uang di negaranya itu disebut dengan RMB. Ya. Tapi kalau penggunaan uang di luar itu pakai yuan. Betul. Gua nggak tahu apakah ini uang yang sama atau ini itu kan oke, itu mirip seperti ini loh bro. Contoh begini. Iya kan? Miripnya seperti ini. Lu punya blockchain. Ada native coin-nya betul nggak? Oh iya, native coin. Native coin. Oke, ada Ethereum lah ya, Ethereum. Iya, Ethereum, terus di atasnya ada native coin. Enggak. Blockchain Ethereum kan menggunakan gas fee-nya kan pakai ETH. Iya, ETH. Betul. Sekarang di dalam blockchain itu kalau belum ada fiat, ya kan anggap dolar tuh nggak masuk dulu deh. Nggak masuk, oke. Berarti kan pairingnya sama ETH-nya itu dong. Iya. ETH itu yuan. Oke. Kan RMB itu pairingnya. Misalkan nih salmon lah ya. Salmon coin contohnya ya kan? Iya. Berarti ETH/salmon gitu. Jadi kan gua ETH. Padahal satu chain. Satu negara kan? Satu negara. Nah, sama sebenarnya. Tapi kan ini kayak seolah-olah uang yang baru. Betul, tapi padahal ini uang yang sama. Uang yang sama dengan TVL, dengan devisa yang sama, yaitu dengan TVL yang sama kalau di blockchain.
Maka dari itu blockchain itu sangat menarik adalah lu mau bangun blockchain lu hampir sama seperti membangun sebuah negara dan ada kebijakan moneternya. Berarti bos, orang ekonomi kita dulu nggak paham yang ini ya. Gua nggak berani ngomong bro, karena gua memang gila sih. Emang gila bro ke depan. Karena gini loh, waktu 1971 itu kan Nixon itu menyesahkan yang fiat itu kan. Istilahnya lu cetak terserah lu dah. Nggak perlu lagi underlying. Lu nggak perlu misalkan punya 1.000 ton emas untuk mencetak 1.000 dolar emas. Nggak ada kan. Betul. Nggak ada. Itu dimanfaatkan loh itu. Betul. Gila. Nah, gini bro. Makanya ini gue tahu. Makanya kan ada istilah money laundering ya. Itu gue tahun 98 gue ketemu sama orang. Itu money laundering memang benar-benar money laundering bos. Jadi katanya dia tuh ada kertas. Kemudian ada kayak semacam zat kimia, cairan. Tinggal dimasukin, jelep. Terus itu jadi dolar. Itu beneran. Ya oke, lanjut dulu. Itu beneran. Jadi makanya gue bilang money laundry waktu itu ya gitu. Bagaimana dolar ini tersebar ke seluruh dunia dengan cara situ, bos. Bisa. Dengan cara begitu. Makanya lah mereka di setiap negara itu ada dolar. Itu akhirnya apa? Ya udah, dolar lah yang menguasain sampai sekarang. Dan inilah yang mau direvolusi. Nah, sama negara-negara lain termasuk negara berkembang. Kalau enggak selamanya kita akan menjadi negara berkembang, bro. Satu lagi, gue yakin bahwa ini mereka tahu banget. Yakin. Tapi bagaimana? Tapi nggak berani. Nah, makanya China dan Rusia bergabung pas perang Ukraina itu kan keluar tuh BRICS tuh. Iya, BRICS. Ya itu kan bukannya secara kebetulan, tapi memang sudah direncanakan. Gue ribut dulu sama Amerika, jadi China sama Rusia gabung. Iya, supaya menguatkan ekonominya kesamaan visi dan misi. Ya kan. Nah, terus kedua nih bro, ini sedikit ini ya, maksudnya sedikit seperti kayak analogi aja nih, maksudnya contoh. Apa bedanya yang dilakukan sama Amerika dengan pendistribusian dolarnya semua, walaupun liquidity-nya itu tidak seimbang 1:1, dengan namanya saat ini project kripto yang mempunyai, ya kan, masuk ke dalam liquidity pool cuma 10%, tetapi dipegang 90% itu sama developer. Sama developernya. Developer jual itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Kan nggak mungkin semuanya jual serentak. Nggak mungkin. Itu dipikirkan Amerika juga mungkin bro. Oh iya gitu ya. Jadi uangnya tetap dijaga aja. Tetap dijaga aja. Makanya dia paksa dengan lu beli lu pakai lu beli lu pakai lu beli lu pakai lu. Nggak, itu model-modelnya semua sama. Sama ya. Jadi kita model kripto itu model mini ya. Betul. Model mini keuangan yang ada sekarang. Iya. Even komparasinya ke dunia loh. Betul. Dunia loh komparasinya. Itulah hebat. Jadi kembali lagi hebatnya teknologi ini adalah it's suitable dan dia sangat adoptif. Jadi kalau kita tuh mau bangun apa saja dengan teknologi ini bisa. Iya betul. Bisa. Padahal fungsinya cuma 3 loh blockchain tuh. Satu, dia nerima informasi. Kedua, dia mencatat dan menyimpannya. Ketiga, distribusi. Nah itu doang. Jadi siapa yang mengelola informasi, siapa yang distribusikan informasi tersebut, itulah Web3. Oh iya, distribusikannya ya Web3. Web3 juga dan nerimanya Web3. Iya. Tanpa itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, gitu. Itu yang benar. Jadi ada 2 kan, teknologi blockchain, teknologi Web3. Iya. Web3-nya lebih karena aplikasi lah ya, distribusinya ya. Betul. Inilah kita mesti bagaimana mengetahui ini semua dan revolusi finansial ini mesti bagaimana. Kenapa? Kalau saat ini kita mau bentuk baru kita telat bro. Iya, telat. Jadi lebih baik sama banking sistem yang ada. Karena kita Sama butuh aja. jaminan apa? Trust. Tapi nanti kalau dia pakai blockchain ya, sorry amat ya. Kayak mana masalah fractional reserve-nya bos? Kan semua tercatat, semua terlihat, transparan. Itu kan urusan dia bro. Kalau kita kan urusan transparansinya. Bagaimana nanti misalnya nih pakai sistem blockchain sekarang, dia tahu ada ratusan ribu nasabah dengan masing-masing nabungnya sekian-sekian. Tiba-tiba ada yang keluar nih bos, yang bukan uangnya bank, keluar dia kasih ke wallet orang lain. Ini kan bahaya. Ya,
Itu serunya. Kalau kita ingin membenahi sebuah sistem Jadi keuangan, mereka bank ini pengennya tertutup memang. ya kalau tertutup kan agak aneh. Jadi gini, ini kan challenge-nya para banking atau bank system di Indonesia yang kalau mereka bilang mereka adalah tempat yang terpercaya untuk disimpan uangnya, berarti kan harus transparan. Iya, harusnya terpercaya transparan dong. Betul dong. Nah, perubahan inilah mereka ini harus diatur sama salah satunya OJK. Tapi kan mereka sendiri gak berani. Ya kalau nggak berani kan berarti kan gampang banget. Berarti kan OJK harus ngecek dong. Ya OJK-nya kan mungkin Jangan apa lagi. ini kita tujuannya baik nih, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mau maju ya, mau transparan dan memang dia memang seperti misalnya contoh nih, gue sebut salah satu banking nggak apa-apa ya. Tadi udah sebut Indodax udah sebut. Oh iya nggak apa-apa. Ya kan misalnya misalnya BBCA. BCA bilang, gue bank yang sangat bisa dipercaya nomor satu di Indonesia. Iya. Gue transparan. Buktikan. Ah. Berapa nasabahmu, berapa yang ditabung? Nah, udah. Iya kan? Buktikan. Udah ngomong sama OJK dia terbukti dan mereka bisa melihat semuanya. Ya artinya gini, jangan sampai ada kekhawatiran nasabah pada saat dia ingin membutuhkan uang atau transaksi uang dan itu tidak bisa. Iya. Jadi gini, uang itu kan ada dua bentuk, digital dan juga kartal. Kartal itu uang kertas. Kedepannya mungkin kita nggak pakai uang kertas, tapi setidaknya jaringan banking ini yang sudah ada sudah bisa mendunia. Karena kan butuh biro. Iya. Butuh. Cuman gue pertanyaan lagi nih bos. Ini kan tadi misalkan Bank Sentral Indonesia cetak duit. Ini siapa yang tahu? Yang wajib tahu ini siapa? Wajib tahu bank itu nyetak. Kalau bank itu nyetak ataupun ngambil uang, gua rasa kan kebijakan dari Menteri Keuangan kan. Karena kan ada kebijakan moneter. Kan kebijakan moneter hanya untuk ya menjaga harganya aja. Iya, menjaga biar tidak deflasi dan inflasi. Iya. Sama. Tapi kan kalau untuk istilahnya, cetak 1 triliun, siapa yang bilang itu? Gue belum kerja di keuangan. berarti gue harus panggil orang ini ya. Nah, boleh. Saat ini kan menarik nih bro. Misalnya lu bisa. Cuman kayaknya ini rahasia sih. Enggak juga lah. Enggak berani ngomong. Enggak juga lah. Masa sih? Kalau iya OJK sudah bisa bicara tentang kripto. Kenapa nggak bicara di sini? Fair-fairan aja, Bina. Jadi gini, kita tambah lagi. Mohon maaf. Seru aja ya, lanjut ya. Nggak apa-apa, masih boleh. Lanjut. Iya. Ya, nih gini. Nih, biar sebelum gue lupa nih. Agak penting masalahnya nih. Biar kami, misalnya panggil OJK, panggil keuangan, diskusi di sini gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita bicara misalnya kapan nyetak uang, kapan tidak cetak uang, ya kan? Di situ kan akan ada namanya kebijakan dari pemerintah atau dari kementerian tertentu, ya kan, keuangan kan seperti itu, ya kan? Di mana dia akan melihat bahwa ini keputusan saya mengambil untuk mencetak uang itu kenapa? Dan saya tidak mencetak uang atau membakar uang itu kenapa? Apa bedanya dengan minting dan bond? Iya. Smart kontrak. Patokannya kan likuiditas dong. Iya, likuiditas. Liquidity dong. Dan juga patokannya juga bisa gini. Oke, gue udah ambil BTC nih. Gue pingin pegangan gue BTC. Iya, ya kan? ETH gue pingin naik karena gue dari pegangan liquidity pool gue udah kuat, ada BTC, ada BNB, ada ini segala macam, ada fiatnya banyak gitu. Gue ingin, ini kita udah kuat di TVL-nya dan gue ingin bersaing dengan blockchain lain nih. Blockchain lain berarti saya mesti ngambil dia punya liquidity pool banyak kan tuh. Nah, untuk menaikkan harga gue burn dulu nih. Gue buyback, gue burn dulu. Oke. Ya kan? Iya, burn dulu. Berarti liquidity gendut, ya kan supply sedikit, harga naik. Iya. Nah, tapi kan kalau harga ketinggian dia bilang, ini ketinggian nih, kenapa? Kalau ketinggian, yang pengguna blockchain saya kabur semua. Kabur semua karena nilai transaksinya tinggi. Nah, berarti saya mesti buang dong. Buang dulu. Minting dong. Turunin lagi. Berarti kan tujuannya kan untuk menstabilkan. Menstabilkan dan menstimulasi pergerakan ekonominya atau pengembangan development projectnya di dalam ekosistemnya kan. Iya. Sama bro. Iya. Nyeri bro kalau ngomongin blockchain itu penuh kepala. Ya. Iya. Belum jadi dia penuh. Padahal langkah pertama setengah mati. Berarti buat blockchain itu proyek mini buat keuangan negara ya? Iya betul. Iya kan? Salah satunya kan? Negara. Logis yang Salman. Semua kan diwakilkan, bro kan praktisi juga, pelaku juga, artinya pelaku tuh pengguna juga. Dan semua kan mekanismenya prosesnya sama tuh. Iya. Nah sisa bagaimana ini kan diadopsi karena ini tujuan akhirnya adalah penggunaan teknologi ini yang masif dan itu akan menjaga perputaran keuangan atau devisa negara dan juga menggerakkan ekonomi dalam negara itu sendiri tanpa mesti mengirim misalnya kalau kita import itu kan kirim duit kita keluar tuh. Iya. Ya kan? Nah, kita mencegah itu kan.
Nah, Mencegah itu supaya uang tidak keluar. Nah, sehingga kita punya negara itu punya devisa yang kuat dan juga ekonomi yang kuat. Nah, bagaimana ekonomi yang kuat? Salah satunya adalah penggeraknya adalah salah satu yang saya hormati itu ya Presiden Soeharto, ya kan almarhum. Dia kan ada namanya, saya masih ingat dulu waktu SD tuh, ada namanya Pelita ya. Pelita, rencana bangunan 5 tahun. Itu, itu kan sama transmigrasi sama urbanisasi itu, Iya, kan seperti itu. Nah, jadi transmigrasi terutama transmigrasi. Itu berarti kan pendistribusian tuh. Distribusi dari padat penduduk ke tidak padat penduduk. Nah, kenapa ada transmigrasi itu SDM-nya dulu yang dikirim? Barusan sebenarnya dikirimlah fasilitas-fasilitas pendukungnya, baik itu keuangan sistemnya dan lain-lain. Tapi belum sampai ke sana kan udah coret marut. Nah, dengan blockchain ini pendistribusian ini ke seluruh Indonesia ini bisa. Kita bicara kemarin tuh ada kawan kita juga, ya kan? Kawan kita juga. Dia bicara kan tentang ini. Bank Indonesia pendistribusian uang itu mencapai cuma 70%. 30% itu tidak terdistribusi. Artinya tidak terdata sama dia. Artinya kalau tidak terdata kan berarti kan mau ngambil keputusan kebijakan itu bisa meleset 30%. Tapi kan udah dikasih ke bank umum sama bank swasta tadi penyalurannya. Masalah itu habis itu kemana-kemana kan kita nggak tahu lagi. Nah, ya tapi kan gini, penduduk itu kan nggak semuanya di desa-desa. Desa-desa yang terpencil di dalamnya kan nggak, kadang susah tuh. Ya kadang. Tercapai. Bagaimana transaksi di sana itu bisa tercapai? Itu adalah salah satunya adalah bisa menggunakan teknologi blockchain tapi tanpa internet, bisa bro. Itu pembahasan gua tuh sama. Memang bisa sih tanpa internet bisa. Memang itu kan ada on chain ya. Yes. Lightning kan memang on chain kan. Ya. Off chain. Lightning network. Iya, itu kan off chain tanpa internet juga bisa. Betul. Karena itu kan kita bicara tadi yang kuncinya adalah dari peer to peer. Iya, peer to peer tadi. Peer to peer. Itu kuncinya untuk menangkap informasi. Tapi bisa nggak peer to peer dilakukan tanpa internet? Bisa. Nah itu. Bisa. Tapi harus digital. Iya itu. Harus digital. Nah tapi bisa digunakan di mesin ATM. Oke. Ya maksudnya IoT-nya banyak macam lah ya. IoT-nya banyak macam. Tapi bagaimana itu bisa sampai ke sana. Tapi yang jelas adalah akomodasinya sampai sana itu penting juga. Kalau kita bicara pertumbuhan fisik. Saya pernah kok. Saya kan ada perusahaan saya namanya fintech Zen namanya. Itu kita ngembangin abang itu bisa nabung, bisa bayar, bisa kirim uang. Itu dengan fingerprint abang loh. Nah. Karena fingerprint kita kan terkoneksi ke KTP kan, Dukcapil kan. Harusnya secara logika bisa. Memang bisa. Jadi tanpa abang punya handphone, tanpa abang punya kartu ATM, bisa betul. Terima duit langsung. Betul, bisa. Nah, tapi masalahnya regulasi nggak bisa. Itu dia bro. Sekarang gini, kalau kita bicara blockchain, itu borderless, ya kita setuju ya borderless. Setuju, borderless, transparansi, ya kan, semua tercatat jelas, traceable, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencapai itu semua, itu kan tujuannya untuk keefektivitasan dan produktivitas kegiatan manusia nih. Iya, ya kan. Efektivitas. Berarti bahkan nggak ada korupsi di situ kayaknya. Susah tuh, ya diteris semua. Ya, itu gila. Dia bro, kalau korupsi arti bisa aja tapi ketahuan. Kayak gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau memang kita mau berkembang menjadi sebuah negara yang berkembang, ya kita salah satunya adalah bukan pasti ini solusinya, tapi ini salah satu penunjang untuk perubahan mencapai sebuah negara yang maju. Maju, ya. Karena negara maju itu kan transparansinya tinggi kan. Tinggi banget loh. Betul. Ya karena gini loh, karena dengan adanya transparansi itulah orang nggak bisa diam-diam. Betul. Dan dia dapat informasi data yang jelas ngambil keputusan yang tepat, gitu. Nah, itu kalau di Amerika itu abang buka sosial apa namanya, sosial card itu. Itu semua jelas ya. Abang punya win berapa, abang punya utang berapa, di mana ini, ketahuan semua, gila itu. Betul. Sampai perpajakannya juga belum dibayar apa sih, ketahuan semua. Nah, jadi itu transparansi sebenarnya. Iya, transparansi kan itu kan, bicara transparansi. Jadi transparansi itu kan gini, akan mendukung sebuah kegiatan dan dalam sebuah negara itu jelas, dan keputusan pemerintah itu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat guna juga kan seperti itu. Iyalah. Tepat sasaran. Iya. Pendistribusian juga tepat gitu loh. Iya. Karena diawasi oleh publik semuanya kan seperti itu. Betul. Nah, jadi kalau kita mau maju, kita selalu bilang bahwa hukum atau regulasi itu selalu mengikuti. Ya kan, nggak mungkin hukumnya dulu, bosan teknologinya muncul, nggak mungkin banget. Kalau sekarang kan teknologi yang dulu. Iya, memang baru hukumnya mengikuti. Nah, jadi karena kan nggak tahu juga dia teknologi apa. Betul. Begitu sudah ada kecelakaan, kejadian baru buat hukumnya. Nah, jadi gini, harus punya pelangkah ke depan. Jadi gini, pemerintah atau regulator itu harus bisa melihat siapa-siapa yang berpotensi
yang bisa memprediksikan ke depan tuh akan bisa menjadi apa, sehingga ada namanya antisipasi dulu regulasinya. Iya, Antisipasi regulasi itu bukan untuk menghalangi sebenarnya, betul nggak bro? Setuju nggak? Setuju. Membatasin supaya kita nggak over limit, nggak lompat. Nah, tetapi selain itu juga dia harus mendukung regulasi itu. Betul nggak? Iya. Sesuatu hal yang baik itu harus didukung sehingga penerapannya itu lebih positif. Sekarang kan inovasinya dapat, untuk teknikal mengerjakannya dapat, ya kan? Cuman ya itu tadi regulasinya dibuat seolah-olah ini nggak benar. Nah itu jadi ini contoh salah satu ya bang ya, kayak pembayaran menggunakan kripto. Nah betul. Kan kripto itu punya nilai, punya harga gara-gara fiatnya kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Ini contohnya Bitcoin harganya 500 juta sekarang. Betul. Ini kan uang yang terkumpul dengan nilai banyaknya Bitcoin dibagi sehingga ketemulah harganya. Betul. Artinya kan kalau gua bilang ya secara jujur aja bahwa kripto itu lebih jelas punya fundamental. Apa fundamentalnya? Yaitu tadi fiat, di belakangnya fiat. Malah fiat yang kita nggak tahu ini fundamentalnya apa. Nilai uang Indonesia sekarang ya 1 juta triliun contohnya. Apa dasarnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya cetak aja kita juga nggak tahu kapan dia nyetak, kapan nggak tahu. Gitu loh. Bener kan? Nah itu. Gak banget ngomongnya. Oke. Iya kan? Iya. Tapi logiknya seperti itu memang betul, ya kan. Saat ini kan kalau kita ngomong masalah rupiah itu kan negara kita ini ada namanya devisa. Devisa itu banyak macam, ada emas, ada dolar dan lain-lain. Mata uang negara lain juga devisa sebenarnya kan gitu. Ya pulau pun devisa. Itu yang belum bro, tapi kejual gitu. Loh, abang kan beli tanah kan? Itu kan apa? Itu kan aset. Ya, aset negara yang abang beli. Iya. Sebenarnya masuknya negara ya. Masa kamu udah merdeka masih beli tanah? Lu rebutan nanti. Oke, Bang Salmon. Ini kita nggak mau panjang-panjang lagi bang. Mungkin aku sudahin sampai di situ dulu. Kita harus undang pakarnya nih. Betul, setuju. Dari OJK atau BI. Betul. Tapi berani nggak ya? Yang berani siapa? Lu apa dia? Oh, kalau gue berani bang. Ya, sip. Namanya gitu. kita kan rakyat kan pengen nanya, pasti berani. Ya, ini diskusi seperti cuman masalah keterbukaan dari mereka belum tentu. Ya, inilah susahnya, bro. Ya kan? Oke lah bang, aku nggak mau ngomong mereka lagi bang. Kita lompat ke ini. Berarti abang, ini gue dengar bangun ini ya bang ya, bangun blockchain ya bang ya? Ya. Oke. Apa namanya? B1. Oh B1. Jadi satu. Jadi satu. Karena kalau pakai Nusa udah banyak pakai Nusa tuh gue banyak banget. Oh Nusa. Wah, nama ini nama. Ya itulah. Coba jadi pakai ya. Berarti B1 ya. Oke. Ini blockchainnya buat apa sih bang? Blockchainnya sebenarnya untuk adopsi ke publik ya, biar publik itu berasa ini loh teknologi ini seperti ini. Berarti abang tadi udah nguasain teorinya, nguasain ini ke arah kemana, terus implementasi. Ya. Oke, nice. Modalnya aja belum. Siapa mau invest silahkan. Tenang. Nanti melalui podcast ini bakalan dengar nih, Investasi konvensional ya, yeah. jangan. Ntar gue dihubungin, Bel itu siapa yang ngomong sama lu tuh siapa tuh? Kayak suka saya tuh. Saya pengen nih mau mendanain dia nih. Oh, amin. Yeah. Berarti bro gak usah ikut dong. Enggak, gue melihat-lihat aja. Nah, jadi ini tujuannya untuk supaya ini lah massive adoption untuk itu tadi masalah keterbukaan, traceable dan efektivitas. Oke. Berarti udah bangun berapa lama nih bang? 2 tahun. Oh 2 tahun. Sekarang itu udah gimana? Udah live, udah masih production, development atau gimana? Kita masih namanya blockchain itu kan. Kalau misalnya adopsinya itu kurang ya kita masih dalam fase testnet aja dulu. Oke. Karena nggak mungkin kita develop sendiri, kita masih rangkul kawan-kawan semua yang sevisi semisi lah. Ini maksudnya untuk testnet terus nunggu komunitas itu maksudnya gimana ya? Belum paham. Karena gini, kebanyakan adopsi itu kurang sehingga orang cuma tahu tradingnya dan kriptonya, tapi penggunaan teknologi ini yang kurang. Oh maksudnya aplikasinya. Iya. Contohnya nih misalkan ada Travelokanya, ada Gojeknya, ada tiket.com kayak gitu-gitu lah ya. Ini aplikasinya ya? Menyerupai begitulah bro. Oke. Tapi kita bentuknya beda. Yang kita tawarkan gini, kan sekarang ini kan blockchain kan transformasi misalnya seperti Sui sebelah ya, Sui yang populer itu yang sama TOS. Dia lu bikin di blockchain dia itu langsung dia ada satu generatornya untuk gaming misalnya kan gitu kan. Lu mau pakai smart contract seperti apa, game lu mau pilih yang mana tuh disediain sama dia, lu launching, jadilah tuh. Oh gitu. Semudah itu? Iya, semudah itu. Wow.
Nah, jadi blockchain itu bukan jadi perkara yang harus dipersoalkan, tapi bagaimana membungkusnya sehingga adopsi itu lebih mudah. Nah, kita sudah menciptakan namanya CityQuest. CityQuest itu adalah untuk perkembangan dan social experience yang akan dirasakan bagi para penggunanya. Nah, itu sedang dibahas ini sama tim ini. Saya udah edukasi mereka 3 minggu, masih belum penuh juga mereka. Belum paham juga. Ya belum sampai kemana sih, sampai seluas gitu. Mungkin kalau saya kasih usul, ya mungkin bisa aja dites dulu nih pembayaran di sekitar gitu. Masuk juga bro, ayo bro, kita fight bro. Kita fight lah. Fight dong. Lah kan kita misalnya tukar menukar kan fungsi uang itu apa? Ya, alat tukar. Ya. Makanya ini kan alat tukar udah. Betul. Kalau dilarang-larang udahlah bang aja jadi exchange, jadi cepet gitu loh. Iya cepet. Oh bang aja jadi exchange ya. Jadi exchange kan jadi udah kan bayar lewat bank. Bank bayar kan. Iya. Nah, bank dapat duit ya udahlah. Perlu regulasi apa lagi nggak usah kan sudah ada kan. Gitu ya tujuan bank kan cari duit ya. Iya. Tapi kan dapat fee-nya dia. Iya dapat fee-nya kan. Dapat fee-nya kan gitu. Nah terus kemudian orang beli invest crypto, kan ngirimnya ke bank. Ke bank. Iya ke bank dulu ya. Ke bank. Depositnya kan ke bank. Bank saya kirim tuh, lu crypto lu. Iya ini crypto ya kan. Apalagi susahnya kan gitu. Terus kepain 2 kali gitu, kepain 2 kali. Lah kalau sekarang kan, mohon maaf nih, kalau sekarang nih kan, kita bikin aplikasi, kita kerjasama dengan payment gateway. Payment gateway dulu. Ya kan, abis itu ke bank. Ke bank. Nah ini kan langsung kan. Langsung aja bisa. Nah udah, apa susahnya bro? Tapi harus melewatin melewatin peraturan Bank Indonesia. Ya itulah dipermudah. Abang harus melihat bang. Alamak. Jadi abang kalau mau cita-cita menguasai dunia harus nggak bisa dengan ide aja. Gue nggak berani. Harus punya duit juga nih. Kuasain dunia gede banget. Oke bang. Ya. Nih thank you banget tuh. Udah datang ke sini sangat menarik. Topiknya sangat tepi-tepi jurang juga ya. Ya, tapi karena aku yakin sama bang lah punya backingan kan bang ya. Jadi makanya aku suka kali kalau abang di sini ngomongin ini aku bisa terbuka ya kan. Karena orang tua yang ngomong ya kan. Aku kalau anak muda yang ngomong gitu bang, pengen ku tonjok dia. Sok tahu ya kan. Umur masih jagung banyak kali cerita kan gitu. Jangan gitu juga lu, banyak yang jago loh. Oke Gus Salmon, ini terakhir gue mau minta pesan nih ke para audiens lah di Blockverse. Gimana audiens? Pesannya tentang mengenai adopsi ya mungkin blockchain, penerimaan teknologi ini seperti apa dan apa ya nih yang mereka harus hindari untuk saat-saat ini gitu loh. Oke. Saya kutip ya, karena ini salah satu kutipan yang menurut saya baik, tapi saya nggak bisa pasti kutipnya, tapi artinya seperti ini. Blockchain teknologi itu akan merubah namanya perilaku kita, bersosial, bertransaksi, dan juga berkomunikasi. Itu blockchain teknologi. Dan semua perkembangan ini akan menciptakan sebuah budaya yang baru buat kita. Dan mau tak mau kita harus siap soal ini. Untuk siap ya kita masih banyak belajar, kita masih banyak tahu kepada narasumber yang tepat dan juga tempat untuk belajar yang tepat juga. Seperti ini kan diskusi sangat menarik. Gitu nanti. Jadi buat teman-teman yang mesti dihindari adalah ketidaktahuan tentang teknologi ini. Oh, ketidaktahuan. Iya, jangan sampai tidak tahu. Itu yang mesti dihindari. Oke, mantap. Oke, itulah pesan terakhir dari Coach Salmon dan kalian jangan lupa untuk gabung di Telegramnya di Beyond Chain Indonesia ya. Salmonation namanya. Salmonation ya, nanti bisa dicek, nanti ada di deskripsi. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana sih pengen mengembangkan mungkin Web3 di atas Salmonation, di atas blockchain Beyond Chain, nanti bisa langsung ke Coach Salmon di deskripsi saya akan masukin kontaknya ya. Oke, salam Web3, salam kripto, salam blockchain, salam untuk Indonesia maju. Salam. Awas jari jangan keluar. Nyeri kali ya. Okay. Aduh.